Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang ketiga ini kita akan melanjutkan membahas kisi-kisi PAT Bahasa Indonesia. Baik anak-anak sekalian, kita sudah sampai pada nomor yang ke-20 kemarin ya, pada part yang kedua. Sekarang kita lanjut part yang ke-21. Kisi-kisi yang part ke-21, part yang ketiga ini. Kita lanjutkan nomor 21 ya. Baik, kisi-kisi yang ke-21 adalah menulis teks diskusi. Nanti di sana kalian akan disajikan pilihan topik judul, ya, judul teks diskusi. Gitu ya. Terus kalian diminta untuk memilih topik yang tepat untuk teks diskusi. Ya. Ini kalau di sini soalnya soal nomor 18 ya. Coba kita intip dikit ya. Dikit aja. Nah ini. Jadi nanti ada pilihan judul, nanti kalian milih judul mana yang merupakan judul teks diskusi. Nah, gitu. Berikutnya kisi-kisi nomor 22, mengenali kohesi dalam teks. Nah, nanti kalian di sana akan disajikan sebuah paragraf, terus kemudian kalian diminta mengidentifikasi kohesinya apa, tanda kohesinya apa. Ini kalau kalian masih belum paham bisa klik. Insya Allah nanti di deskripsi video ini saya sertakan penjelasan mengenai kohesi dan koherensi. Ya. Nanti kalau kurang jelas silakan diklik di bawah. Ya. Berikutnya kisi-kisi nomor 23, memahami kohesi dan koherensi juga ya. Ini juga sama. Nanti kalian disajikan sebuah paragraf. Kalian diminta mengidentifikasi bahwa paragraf itu sudah koheren atau belum. Nanti kalian diminta mengidentifikasi paragraf tersebut sudah koheren atau belum. Kalau di sini soalnya soal nomor 20 ya. Nanti kalau di usulnya nggak tahu seperti apa ya. Ya ini paragrafnya sudah koheren atau belum seperti itu. Baik, lanjut ke kisi-kisi nomor 24 ya, mengenali penggunaan majas dalam kalimat. Majas insya Allah udah pernah kita bahas ya. Jadi kalian pada kisi-kisi yang ini diminta untuk mengidentifikasi majas ya, dalam sebuah teks yang akan disajikan di soal tersebut. Majasnya majas apa gitu ya. Nomornya nomor 21 ya. Jadi majas, enggak sih. Bukan majas apa? Majasnya yang mana? Mana yang ada majasnya gitu ya. Jadi Ustaz tidak ini ya, apa namanya? Tidak memberi pertanyaan tentang majas apa ya. Jadi ini Ustaz mengantisipasi kalau kalian enggak hafal majas gitu ya. Nanti kalau kalian nggak hafal majas nilainya jelek nih. Jadi nanti Ustaz cuman bertanya aja ya, majasnya yang mana aja, mana yang majas gitu aja. Salah gitu. Jadi kalian nggak usah mikir ini majas opo. Tapi yang penting kalian tahu kalau itu majas atau bukan. Lanjut ke kisi-kisi nomor 25, memahami alur teks cerita inspiratif. Nanti di sana kalian akan disajikan sebuah kutipan teks cerita inspiratif yang diacak paragrafnya. Paragrafnya diacak nih. Paragrafnya diacak. Kalian diminta menyusun kembali supaya paragraf itu sesuai dengan susunan yang tepat. Sehingga di sini saya tulis sulit ya, karena ya sebenarnya nggak sulit, cuman ya mikirnya agak rumit ya, butuh waktu yang agak panjang ya. Nanti kalian habis ujian langsung jerit-jerit teksnya panjang tadi ya, itu ya ujian ya gitulah, namanya juga ujian lah gitu ya. Ya pasti ada sulitnya ya. Ya sebenarnya nggak sulit juga sih, cuman agak rumit nanti ya, butuh waktu mikir yang agak lama. Tapi insya Allah bisa kok, insya Allah bisa dikerjakan. Insya Allah nggak sulit, cuman butuh waktu buat mikir gitu aja lah ya. Ya gitu. Baik, lanjut kisi-kisi nomor 26, menggunakan konjungsi. Disajikan sebuah teks rumpang tanpa konjungsi. Ini sama ya kayak yang tadi ya.
Jadi kalian akan menemukan sebuah teks dalam soal itu ya, yang konjungsinya itu dikosongi, diganti titik-titik. Nah, kalian nanti tinggal ngisi konjungsi apa yang sesuai untuk ditaruh atau melengkapi teks tersebut. Jadi kalian tinggal menentukan konjungsi yang sesuai untuk melengkapi teks tersebut. Nah, gitu. Ya, mohon maaf ya, ini bahasanya agak ini ya, lompat-lompat. Baik, lanjut kisi-kisi nomor 27. Memahami unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Jadi di sana di soal tersebut kalian akan disajikan pilihan unsur kebahasaan ya. Terus kemudian kalian milih ya, unsur kebahasaan teks cerita inspiratif ya. Kita lihat soalnya aja biar jelas ya. 24. Nah ini jadi karena multiple response ya, nanti kalian milih 2 ya. Jadi unsur kebahasaan mana aja yang merupakan unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah gitu. Berikutnya kisi-kisi nomor 28, memahami fungsi majas. Nah ini fungsi majas ya, fungsi majas tambahin. Barangkali ada yang belum paham, nanti saya tambahin penjelasan ya. Misalnya nanti videonya Ustadz taruh linknya di deskripsi gitu. Jadi pada soal nomor 28 ini kalian diminta menjelaskan fungsi majas ya, bukan menjelaskan, saya tinggal milih jawaban aja gitu ya. Tuh. Berikutnya kisi-kisi nomor 29, memahami teks cerita inspiratif. Jadi di sini kalian diminta menjelaskan karakteristik teks cerita inspiratif. Karakteristiknya bagaimana? Ya nggak menjelaskan sih, tinggal milih jawaban aja gitu. Tapi jangan diaur ya, walaupun cuma tinggal milih. Di sini nomor soalnya nomor 26, tapi nggak tahu nanti diusulin nomor berapa. Nah, teks cerita inspiratif berisi apa? Nah gitu ya. Yang mana aja nih? A, B, B, C atau C, D. Nah gitu ya. Nah berikutnya kisi-kisi nomor 30, memahami unsur kebahasaan teks cerita inspiratif. Nanti kalian di sana akan disajikan kalimat rumpang. Ya sama ya, kalimat yang dihapus kata-katanya, diganti titik-titik, terus kalian mengisi titik-titik itu dengan kata yang tepat. Ya, tinggal milih aja sih ini ya. Tuh. Ini nomor soalnya sama nomor soal 27. Nah ini. Yang mana kira-kira? Ada 2 ya. Ada 2 pilihan. Yang mana kira-kira? Ada 2 kata yang bisa ditaruh di situ. Yang mana kira-kira? Nah gitu. Baik, insyaallah ini dulu untuk pembahasan kisi-kisi nomor 31. Kita lanjutkan pada part yang keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.